Halo Sobat Iskol, selamat datang di YouTube channel Iskol. Kembali lagi bersama kami. Kali ini kita biasanya akan mewawancarai satu praktisi, namun di kesempatan kali ini kita akan lebih mengenal terkait apa itu PT Iskol Agridaya Internasional. Dan di kesempatan yang baik ini sudah bergabung bersama saya beliau narasumber yang menjadi kunci dalam obrolan ini. Langsung saja Pak Gilang sudah bergabung kepada kami. Ya. Boleh diperkenalkan dulu Pak, Pak Gilang ini sebagai apa di Iskol? Oke, makasih Mas Andi. Perkenalkan, nama saya Gilang Aditya. Awalnya sebagai auditor, kemudian juga sebagai fasilitator. Nah, kebetulan di Iskol saya sebagai supervisor program terkait program pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi. Boleh dijelaskan sedikit kepada Sobat Iskol mungkin terkait sejarah berdirinya PT Iskol Agridaya Internasional, kemudian visi misi dan sebenarnya tujuannya apa sih untuk PT Iskol sendiri? Oke. Untuk Iskol Agridaya Internasional sendiri ya tadi mempunyai visi sebagai tempat pelatihan atau knowledge center untuk organik, begitu Mas Andi. Secara hukum itu Iskol Agridaya dikukuhkan pada setahu saya 2018. Dari 2018 konsisten membantu petani-petani untuk memenuhi standar organik dan juga memenuhi standar-standar berkelanjutan hingga sekarang. Lalu selain organik ya, sekarang Iskol sudah merambah ke beberapa kompetensi lainnya seperti uji kompetensi di bidang pertanian, kemudian standar-standar berkelanjutan, baik itu di bidang perkebunan atau pertanian, dan juga memang kita juga concern kepada kompetensi di bidang pertanian. Baik, terima kasih banyak nih. Berarti sudah cukup lama ya Pak, dari 2018 ya? Betul. Sampai memiliki banyak sekali program. Tadi yang menjadi program utamanya terkait organik, selain itu juga ada program-program lain. Baik, dari pengalaman selama beberapa tahun ini, kira-kira apa sih tantangannya dalam menjadi satu lembaga pelatihan di bidang pertanian berkelanjutan? Oke, kalau tantangan pasti banyak ya, Bas, dari internal maupun eksternal. Jadi tantangannya itu ya kita memberikan informasi baru. Kadang itu ada penolakan, ada misalnya pertanyaan-pertanyaan. Dari situ kita harus sabar ya. Mungkin untuk teman-teman juga yang di bidang pertanian berkelanjutan atau organik ya harus memberikan edukasi kepada petani ataupun penyuluh pertanian bahwa ini nih adalah gerakan yang baik begitu. Jadi memang kita memberikan informasi baru. Nah, ini orang-orang kaget dulu, ada culture shock-nya gitu ya. Dan tentunya tantangan itu setiap tahun membuat suatu lembaga menjadi lebih dewasa. Baik, mungkin dari pengalaman selama beberapa tahun belakangan ini Pak Gilang, dan perlu Sobat Iskol ketahui juga, dari 2018 sampai sekarang pasti ada banyak sekali klien yang sudah di-handle oleh Iskol. Dari mungkin mulai ada instansi atau lembaga apa aja, dan biasanya skema dan program apa yang mereka ambil. Nah itu mungkin bisa dijelaskan ke kita juga. Baik. Ya kalau klien atau mitra Iskol itu baik dari pemerintahan, swasta, akademisi itu ada. Mitra kami itu banyaknya dengan Dirjen Perkebunan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Lalu juga tidak lepas juga dengan Dirjen Tanaman Pangan kita pernah, kemudian juga hortikultur kita pernah, terkait pelatihan, terutama di Dirjen Perkebunan yang ada bimbingan kelompok taninya untuk menuju sertifikasi organik itu kita bantu. Tadi sempat dibahas Sobat Iskol terkait pertanian berkelanjutan. Sebenarnya apa sih pertanian berkelanjutan itu dan bagaimana sih praktek-praktek yang dilakukan? Perbedaannya apa dengan pertanian yang konvensional? Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Jadi pertanian berkelanjutan adalah bagaimana pertanian ini bisa berlanjut untuk generasi berikutnya. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada, lalu bagaimana menjaga lingkungan itu tetap asri sehingga bisa digunakan ke generasi selanjutnya. Berarti sebenarnya untuk pertanian secara berkelanjutan ini itu peluangnya masih terbuka lebar ya Pak ya? Ya, masih terbuka lebar. Jadi memang sebenarnya pertanian berkelanjutan ini Indonesia sebenarnya sudah melakukan zaman dahulu ya. Mungkin zaman sekarang juga masih diterapkan, tapi ada mindset bahwa harus tergantung oleh pupuk kimia gitu. Memang ada tanaman-tanaman yang memang bergantung sekali sama pupuk kimia.
Tapi ada juga yang bagaimana kita kalau misal tidak ada pupuk kimia, nah itu harus apa gitu kan. Nah, jadi standar berkelanjutan itu tidak hanya misalnya stop kimia gitu, tapi kita bijak menggunakan input-input pertanian begitu. Ya. Baik, mengingat peluang yang cukup besar dan sebenarnya Indonesia juga dari dulu sudah memanfaatkan pertanian berkelanjutan ya Pak ya. Mungkin perlu di-sharing juga ke Sobat Iskol apa aja manfaat dari pertanian berkelanjutan nih Pak. Mungkin dari segi pasarnya atau mungkin dari segi produknya atau mungkin nanti dari segi kesehatannya. Mungkin aja. Baik, nah ini mungkin informasi ya kepada teman-teman juga ya. Ya. Intinya kalau pertanian berkelanjutan kenapa kita dukung gitu. Pertama itu agar petani tidak tergantung. Jadi bisa mengambil alternatif lain. Lalu dari segi hasilnya itu juga lebih sehat karena misalnya mengurangi bahan-bahan kimia. Gitu. Atau bahkan yang organik itu tidak ada kimia gitu. Kemudian dari sisi lingkungannya, nah sisi lingkungannya petani ini menjaga lingkungannya agar tetap lestari dengan menerapkan standar yang berkelanjutan atau pertanian berkelanjutan. Selain itu juga dengan menerapkan pertanian berkelanjutan, ekosistem bisa lebih baik, keanekaragaman hayati juga bisa tidak menurun drastis, terjaga begitu. Lalu dari segi pasar, nah tadi Mas Andi bilang segi pasar. Ya. Pasar itu pasti mencari yang terbaik, terbaik dan banyak yang diminta. Sekarang trennya itu sudah mulai ke kesehatan, apalagi sejak waktu itu pandemi ya. Jadi mencari produk-produk yang sehat. Baik, mengingat peluang dan manfaatnya yang cukup besar, tadi sampaikan Pak Gilang. Menurut Pak Gilang sendiri, pihak-pihak mana saja yang perlu berkontribusi untuk menjaga pertanian berkelanjutan ini, Pak? Ya, untuk pertanian berkelanjutan sendiri, jadi ini pertama ya harus petaninya ya. Kesadaran dari petani. Lalu didukung oleh supporting misalnya stimulus-stimulus program-program dari pemerintah. Pemerintah jadi istilahnya mendorong petani untuk bertani berkelanjutan dan tidak luput dengan akademisi dan juga seperti kami lembaga pelatihan. Yang dimana lembaga pelatihan kan pasti memberikan bagaimana harusnya pertanian berkelanjutan. Ada juga stigma. Nah, ini juga stigma misalnya pertanian berkelanjutan itu agak rumit atau wah gimana caranya. Nah, itu adalah petani bertemu dengan lembaga pelatihan untuk menjembatani ini bisa loh petani. Nah, itu fungsi dari lembaga pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman kepada pelaku usaha, salah satunya petani ataupun pengusaha begitu. Tadi singgung ya, Iskol merupakan lembaga pelatihan ya Pak ya, terkait pertanian, terutama pertanian organik. Kira-kira selama dari 2018 sampai sekarang, peran-peran apa saja nih yang sudah dilakukan Iskol dalam meningkatkan pertanian berkelanjutan, baik dari segi sumber daya manusia ataupun sumber daya alamnya nih Pak? Kalau untuk Iskol sendiri ya kita memang fokus untuk memberikan pelatihan, pemahaman, lalu penguatan kelembagaan di mana petani pun perlu ada kelembagaan yang baik gitu ya, sehingga menghasilkan kerjasama yang baik dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Nah di Iskol sendiri ya alhamdulillah berkontribusi lah atau bisa berpartisipasi dalam program 1000 desa organik. Nah, yang itu salah satunya ditutup oleh Kementan dan juga kita juga membantu beberapa perusahaan-perusahaan Mas Andi yang misalnya memang mereka mau berstandar berkelanjutan. Salah satunya memang organik, ada juga Rainforest Alliance dan lain-lainnya. Selanjutnya saya ingin bertanya nih Pak, tadi sempat disinggung juga selain ada organik, di situ juga ada pelatihan Rainforest Alliance, kemudian ada produsen kopi ataupun perusahaan kopi. Kira-kira kalau dari layanan atau program Iskol ini yang langsung bermanfaat atau bersinggungan dengan pertanian berkelanjutan, program pelatihan apa saja yang mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya kalau itu sih bersinggungan tergantung kebutuhan ya. Kebutuhan kita juga menyesuaikan dengan mitra kita ya, kebutuhannya apa dan kita inline dengan standar berkelanjutan begitu. Contoh misalnya organik, untuk pendampingan sertifikasi organik ya harapannya ke depan Indonesia atau perusahaan petani di Indonesia itu bisa menerapkan standar berkelanjutan yaitu organik misalnya gitu. Sertifikasi organik itu salah satu pembuktian lah gitu ya, seperti ijazah bahwa memang ini sudah organik begitu. Baik Sobat Iskol, di penghujung obrolan kita kali ini, kita akan mengambil satu kesimpulan, namun sebelum itu ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Pak Gilang. Mengingat 2045 adalah Indonesia Emas ya Pak, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, di mana digembar-gemborkan anak muda ini yang akan menjadi tulang punggung untuk Indonesia ke depannya.
apalagi di sektor pertanian dan pangan ini menjadi sektor kunci. Mungkin ada pesan dan kesan Pak Gilang yang bisa disampaikan kepada anak muda yang ingin terjun atau bergerak di bidang pertanian yang berkelanjutan. Boleh disampaikan? Ya, baik. Mungkin pesan untuk teman-teman ya yang masih muda ini, pertanian itu sebenarnya adalah masa depan gitu ya. Jadi jangan takut misalnya untuk terjun ke bidang pertanian karena pasti pertanian itu tidak akan hilang gitu ya. Untuk ke depan pasti kita butuh makan gitu. Hanya mungkin nanti inovasinya yang ditambahkan. Jadi jangan takut buat teman-teman yang generasi sekarang dan akan depan. Baik Sobat Iskol, cukup seru obrolan kali ini. Kita ucapkan terima kasih banyak pada Pak Gilang Sama-sama Mas Andi. yang sudah membagikan banyak informasi terkait apa itu Iskol, peran, dan sampai ke pertanian berkelanjutan. Untuk Sobat Iskol sekalian yang ingin mengikuti pelatihan-pelatihan kita bisa menghubungi sosial media kami, baik itu dari website, Instagram, maupun YouTube. Bisa nanti dihubungi nomor admin yang tertera dan silahkan ditanyakan dan disampaikan kebutuhannya apa. Baik, seperti itu untuk obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Dadah.